Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan Kasakis Channel, Mitra Belajar Menjadi Pintar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang simulasi soal-soal yang bakal keluar dalam CAT atau Seleksi Tertulis Panwaslu Kecamatan tahun 2022. Tentu kita akan belajar bersama di bagian kedua ini, semoga bermanfaat. Sahabat Bawaslu, kita kembali ke soal di bagian yang kedua, Seleksi Panwaslu Kecamatan tahun 2022. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan syarat pendaftaran bagi Panwascam adalah A. Warga negara Indonesia, B. Setia kepada Pancasila, C. Berdomisili di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP elektronik, dan D. Bekerja paruh waktu. Jawabannya adalah yang D. Kita bold di sini. Kenapa? Karena yang benar adalah bekerja penuh waktu, sehingga ada pengecualian. Yang bukan merupakan syarat adalah yang bekerja paruh waktu. Lanjut pertanyaan nomor 2. Salah satu kewenangan Panwaslu Kecamatan adalah untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Hal ini diatur dalam A. Pasal 105 Undang-Undang 7 tahun 2017, B. Pasal 106 Undang-Undang 7 tahun 2017, C. Pasal 102 Undang-Undang 10 tahun 2021, D. Pasal 103 Undang-Undang 10 tahun 2021. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita bold adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 106. Kita lanjutkan, teman-teman, sahabat semua. Pengawasan di tempat pemungutan suara atau TPS dilaksanakan oleh A. Panwaslu desa atau kelurahan, B. Relawan demokrasi, C. Pengawas TPS, dan D. Pengawas partisipatif. Di sini sudah ada clue TPS, maka jawaban yang paling tepat adalah pengawas TPS. Jawabannya adalah C. Lanjut pertanyaan yang nomor 4. Jumlah pengawas di setiap desa atau kelurahan dalam pemilu 2024 adalah A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, dan D. 4 orang. Jawabannya adalah A. 1 orang di setiap kelurahan. Soal nomor 5. Ketua Badan Pengawas Republik Indonesia periode 2022-2027 adalah A. Afgan, B. Prof. Muhammad, C. Rahmat Bagja, D. Nur Hidayat Sardini. Ini tahun 2022-2027 ya, sahabat semua. Jawabannya adalah Rahmat Bagja. Yang lain memang pernah menjadi ketua, tapi di luar periode 2022-2027. Pertanyaan nomor 6. Lembaga pengawas di Indonesia sebelum dibentuk Bawaslu disebut dengan A. Panwaslu, B. Panwaslak, C. Panwas Pemilihan, dan D. Panwas Indonesia. Yang benar adalah Panwaslak atau Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Ini dilahirkan di tahun 1982. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan peserta pemilu 2024 kecuali ada pengecualian, sahabat semua. A. Anggota DPR, B. Perseorangan, C. Pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan D. Partai politik. Yang bukan peserta pemilu adalah anggota DPR, karena ini bagian dari partai politik yang nantinya akan maju menjadi anggota legislatif. Pertanyaan nomor 8. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk di bawah ini, kecuali A. Pendidikan kader saksi, B. Pendidikan politik partisipatif, C. Forum warga, dan D. SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Ada pengecualian di sini yang bukan
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berarti yang A, atau pendidikan kader saksi, karena ini bagian dari partai politik yang memberikan pendidikan. Nomor 9. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2019 adalah A. 14 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh, B. 15 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh, C. 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh, dan D. 17 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Jawabannya yang tepat adalah yang C. 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Pertanyaan nomor 10. Strategi pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan bentuk A. Indeks kerawanan pemilu, B. Pengawasan langsung, C. Surat himbauan, D. A, B, C, dan C benar. Strategi pengawasan termasuk di dalamnya adalah pencegahan ya sahabat, maka jawaban yang tepat adalah yang D. A, B, dan C benar. Nomor 11. Petugas yang melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih disebut dengan A. KPPS, B. PTPS, C. PPDP, dan D. Petugas pemilu. Yang tepat adalah PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Lanjut, soal nomor 12. Pengawas TPS bekerja untuk pengawasan di TPS-nya berlangsung sejak A. 21 hari sebelum pemungutan suara dan 9 hari setelah pemungutan suara, B. 22 hari sebelum hari pemungutan suara dan 8 hari setelah pemungutan suara, C. 24 hari sebelum hari pemungutan suara dan 6 hari setelah pemungutan suara, D. 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara. Jawabannya adalah yang D. Jadi ketika ingat pengawas TPS, maka ingat 1 bulan bekerja mulai dari 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Berikut ini adalah ketentuan mengenai pihak yang dilarang dalam kampanye. Jadi ada yang dilarang untuk berkampanye. A. Simpatisan, B. Anggota partai, C. ASN, D. Ustadz. Jawabannya adalah ASN atau aparatur sipil negara. Ini dilarang untuk berkampanye ataupun dilarang berkampanye untuk pemilu ataupun pemilihan. Nomor 14. Berikut ini tempat yang tidak dilarang untuk kampanye adalah ada kata-kata tidak. Kita bold. A. Fasilitas pendidikan, B. Fasilitas ibadah, C. Fasilitas lapangan, dan D. Fasilitas kesehatan. Yang tidak dilarang berarti adalah yang C. Fasilitas lapangan. Undang-undang tahun 2017 salah satunya mengatur tentang larangan-larangan di dalam kampanye. Terdapat di A. Pasal 280, B. Pasal 279, C. Pasal 278, dan D. Pasal 276. Jawabannya adalah pasal 280. Silahkan nanti dibuka di Undang-Undang 7 tahun 2017 sahabat. Mulai saat ini sudah mendownload untuk pelatihan dan belajar terkait dengan kepemiluan di Indonesia. Lanjut pertanyaan nomor 16. Memberikan materi kepada orang lain agar terpengaruh untuk memilih dan atau tidak memilih calon merupakan jenis pelanggaran. A. Administrasi, B. Kode etik, C. Sengketa, dan D. Pidana. Kita ulas, kalau memberikan materi berarti ini bagian dari money politik atau politik uang, berarti dia termasuk pelanggaran pidana pemilu. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan jenis perlengkapan pemungutan suara adalah A. Kotak suara, B. Bilik suara, C. Rompi KPPS, dan D. Surat suara. Ini mengecoh ya sahabat semua. Jadi rompi KPPS ini tidak dijadikan sebagai jenis perlengkapan pemungutan suara. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan sahabat di soal yang ke-18.
Informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari pengawas pemilu kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran disebut dengan A. Laporan, B. Temuan, C. Aduan, D. Permohonan. Jawabannya adalah yang B. Temuan, karena ini ditemukan oleh internal pengawas pemilu. Pertanyaan nomor 19. Pengawas pemilu setiap menjalankan fungsi pengawasan harus menuliskan isian hasil pengawasan dalam formulir yang disebut dengan A. Form A, B. Form B, C. Form C, dan D. Form D. Laporan hasil pengawasan disebut dengan Form A dalam pengawas pemilu. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang nomor 20. Kampanye dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut, kecuali A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, D. Debat publik, dan D. Pertemuan di gereja. Jadi ini merupakan kampanye, tetapi ada metode yang tidak diperbolehkan, yaitu pertemuan di gereja, karena ini termasuk fasilitasi ibadah. Oke sahabat semua, demikian 20 soal sudah kita ulas. Nantikan simulasi soal di bagian yang ketiga di channel Kasagisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.